Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis rata satu sampel yang disusun oleh Genta Dediana Sundaya, kemudian Siti Samiah dan Wiwi Wiyanti. Oke, langsung saja. Ini akan dijelaskan oleh Siti Samiah. Analisis rata satu sampel terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik ada dua, yaitu uji dua pihak dan uji satu pihak. Uji satu pihak terbagi menjadi uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Kemudian statistik non-parametrik ada tiga, yaitu tes binomial, kemudian Chi-kuadrat, dan Rantes. Nah, untuk statistik parametrik, datanya harus berbentuk interval atau rasio. Sedangkan statistik non-parametrik, datanya harus berbentuk nominal atau ordinal. Statistik parametrik. Nah, statistik parametrik adalah cabang statistik yang mengasumsikan bahwa data berasal dari jenis distribusi probabilitas dan membuat inferensi tentang parameter. Ini dijelaskan oleh Geiser dan Johnson pada tahun 2006. Nah, ini mengasumsikan bahwa data berada pada skala kuantitatif atau numerik dengan distribusi normal populasi yang mendasarinya. Kemudian sampel memiliki varian yang sama atau homogeneity of variance. Lalu sampelnya diambil secara acak dari populasi dan pengamatan dalam kelompok tidak bergantung satu sama lain. Ini dijelaskan oleh Ali dan Bhaskar pada tahun 2016. Kemudian ada prasyaratnya. Yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Kemudian variansnya harus sama dan skalanya adalah interval atau rasio. Oke, ini ada kelebihan dan kekurangan dari statistik parametrik. Yang pertama, kelebihannya memiliki kekuatan statistik yang lebih apabila asumsinya tidak dilanggar. Kemudian inferensi yang diambil mudah diinterpretasikan dan lebih bermakna. Lalu informasi dalam data dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, sedangkan kekurangannya, yang pertama menyebabkan kesimpulan yang tidak valid ketika asumsinya dilanggar. Lalu rentan terhadap efek yang lebih besar dan validitasnya terbatas pada skala interval atau rasio saja. Nah, uji T untuk sampel atau one sample t-test. Ini uji T untuk sampel. One sample t-test ini merupakan prosedur uji T untuk sampel yang tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Kemudian uji T satu sampel ini biasanya digunakan pada penelitian-penelitian yang bersifat eksperimental, tetapi dengan desain pre-eksperimental atau quasi-eksperimen. Kita lihat di sini ada t-test, rumusnya ini hitungnya ya, sama dengan x bar dikurangi mu 0 per s per akar n, dengan t-nya adalah nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung, kemudian x bar-nya adalah rata-rata xi, lalu mu 0-nya adalah nilai yang dihipotesiskan atau yang kita asumsikan, lalu S adalah simpangan baku dan N-nya adalah jumlah anggota sampel. Di sini ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, kita harus menghitung rata-rata datanya tersebut atau min-nya ya. Kemudian menghitung simpangan baku, lalu menghitung harga T hitungnya, melihat harga T tabel, lalu kita gambar kurvanya, dan kita meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir kita harus membuat keputusan hipotesis. Apakah H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Baik, langsung saja ke contoh t-test atau uji dua pihak. Yang pertama ini, anggaplah bahwa kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA. Nah, berdasarkan literatur terdahulu, rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 165 cm. Nah, apakah hal ini terbukti secara statistik? Dengan datanya sebagai berikut.
Mari kita lakukan pengujian hipotesis uji T satu sampel. Yang pertama kita harus menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Nah, di sini hipotesis nolnya itu mu0 sama dengan 165 cm. Artinya tinggi badan sampelnya itu adalah 165 cm. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya, si mu0-nya tidak sama dengan 165 cm. Artinya tinggi badan sampel tidak sama dengan 165 cm. Nah, untuk menentukan bahwa dia menggunakan uji dua pihak atau satu pihak, kita perhatikan di sini ada tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau misalkan di sini sama dengan dan tidak sama dengan, maka sudah dipastikan bahwa soal tersebut menggunakan uji dua pihak. Nah, ini cara pengerjaannya. Yang pertama kita membuat dulu tabel ya. Nah, di sini ada interval, kemudian FI, XI sama FI kali XI-nya. Nah, ini FI itu dia frekuensinya dari 151 sampai 155 ini ternyata dia ada 5. Kemudian untuk XI itu didapat dari 151 ditambah 155 kita bagi 2. Dan seterusnya ya. Kemudian FI/XI-nya berarti 5 dikali 153, hasilnya 765. Dan ke bawahnya pun sama. Nah, kemudian langkah yang pertama, karena T hitung itu sama dengan X bar dikurangi mu0 per S dibagi akar N, maka kita harus mencari dulu X barnya. Nah, X bar didapat dari sigma FI/XI per N. Ini 765 ditambah ke bawah sampai 356, hasilnya adalah 3280. Kemudian dibagi dengan N, N-nya itu ini, keseluruhannya ada 20. Jadi 3280 kita bagi 20, hasilnya adalah 164. Jadi rata-ratanya adalah 164. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Kemudian untuk mencari simpangan baku, ini rumusnya adalah akar dari sigma XI min X bar kuadrat per N. Nah, ini 451 itu didapat dari mana? XI min X bar itu berarti 153 dikurangi 164 lalu dikuadratkan. Lalu ditambah dengan 158 dikurangi 164 kuadrat, tambah lagi 163 dikurangi 164, hasilnya dikuadratkan. Dan seterusnya, hasilnya itu ternyata 451. N-nya 20, jadi akar dari 451 dibagi 20, hasilnya adalah akar 22,55. Kalau kita keluarkan dari akarnya, hasilnya adalah 4,75. Nah, sekarang kita masukkan ke T hitungnya. Jadi, T sama dengan X barnya adalah 164 dikurangi mu0-nya. Tadi kita hipotesiskan 165 dibagi S-nya itu 4,75 per akar dari N-nya. N-nya tadi adalah 20. Nah, sekarang kita ini hitung. Jadi negatif 1 per ini 4,75 dibagi akar 20, hasilnya adalah 1,06. Lalu kita bagi negatif 1 dengan 1,06, hasilnya adalah negatif 0,94. Jadi T hitungnya adalah negatif 0,94. Nah, sekarang kita lihat T tabelnya. Nah, ini tabelnya sudah kita ketahui. Lalu kita menentukan tingkat signifikansi alfa dan daerah penolakannya. Nah, untuk mencari nilai T tabel dengan mengacu pada rumus alfa per 2, DF-nya sama dengan 0,05 dibagi 2. Maka si alfanya itu 0,025. Ini menggunakan uji dua pihak dengan derajat kebebasannya N-1. Tadi N-nya adalah 20, jadi 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Nah, karena merupakan uji dua sampel, maka T0
dengan 19 itu sama dengan 2,093020. Ini kita lihat di sini tadi pakai warna merah. Ini 0,05, kemudian 19. Lalu kita cek ke bawah dan ke samping, ternyata ketemunya di sini. Ya, jadi T tabelnya adalah 2,093020. Nah, sekarang setelah menemukan T tabel dan T hitung, kita lihat di kurvanya. Nah, ini kurvanya ada daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Nah, ini yang disebut dengan uji dua pihak tuh yang seperti ini. Ada pihak yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini penerimaannya yang tengah-tengah. Nah, tadi ini 2,09, berarti di sini ya si alfa per 2-nya itu sama dengan 2,093. Berarti yang di sebelah sini ini adalah negatif 2,093. Nah, sedangkan T hitung yang sudah kita cari adalah T hitungnya itu sama dengan negatif 0,94. Posisi negatif 0,94 ini berada di antara negatif 2,093 dan 2,093. Berarti ada di sini, misalkan di sini ya. Ini adalah negatif 0,94. Artinya, jika negatif 0,94 ada di daerah penerimaan H0, maka kesimpulan hipotesis tersebut adalah H0-nya diterima. Jadi, H0 diterima. Dengan kata lain, bahwa di sini tinggi badan siswa SMA berarti sama dengan 165 cm. Baik Bapak Ibu, saya Wiwi. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami. Saya akan menyampaikan tentang uji satu pihak. Uji satu pihak atau uji satu arah digunakan untuk melakukan uji hipotesis ketika peneliti memiliki asumsi tambahan mengenai arah atau kecenderungan dari suatu karakteristik. Uji satu pihak ada dua, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Apa perbedaan uji pihak kiri dan uji pihak kanan? Yang pertama, untuk uji pihak kiri, hipotesis nolnya lebih dari sama dengan dan hipotesis alternatifnya kurang dari. Sedangkan uji pihak kanan, jika hipotesis nolnya kurang dari sama dengan dan hipotesis alternatifnya lebih dari. Jika digambarkan, maka uji pihak kiri, daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kiri, kalau uji pihak kanan ada di sebelah kanan, yang diberi warna hitam ini. Misalnya, ada contoh hipotesis nolnya, daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam. Kemudian hipotesis alternatifnya, daya tahan lampu merek A lebih kecil dari 400 jam. Nah, uji pihak kiri ini jika dirumuskan hipotesisnya, maka H0 mu0 lebih dari sama dengan 400 jam. Kemudian HA-nya mu0 kurang dari 400 jam. Untuk yang uji pihak kanan, contohnya H0, pedagang buah paling banyak bisa menjual jeruk 100 kg tiap hari. Hipotesis alternatifnya, pedagang buah tersebut dapat menjual buah jeruk lebih dari 100 kg tiap hari. Jika dirumuskan, H0-nya mu0 kurang dari sama dengan 100 kg per hari, karena tadi jelas disampaikan bahwa pedagang buah paling banyak bisa menjual 100 kg. Artinya mu0-nya kurang dari sama dengan 100 kg per hari. HA-nya mu0 lebih dari 100 kg per hari. Berikut adalah contoh uji pihak kiri. Untuk melihat apakah rata nilai pelajaran bahasa Inggris siswa kelas 12 SMA Mandiri lebih besar atau sama dengan 75, secara random dari populasinya diambil 12 siswa. Ternyata nilai ke-12 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Jika diambil alfanya 1% dan dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai-nilai di populasi itu normal, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut?
Kita rumuskan H0-nya mu0 lebih dari sama dengan 75 karena tadi disampaikan rata siswa lebih besar atau sama dengan 75. HA-nya mu0 kurang dari 75 atau rata siswa kurang dari 75 dan alfanya 1%. Dari data di atas diperoleh sigma X-nya 892. Kemudian kita hitung rata-ratanya, berarti 892 dibagi 12 sama dengan 74,333. Kemudian simpangan bakunya bisa dihitung dengan menggunakan rumus akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N-1 itu sama dengan 12,572. Kita hitung menggunakan rumus yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami bahwa T sama dengan X bar dikurangi mu0 per S dibagi akar N. Tadi X bar atau rata-ratanya 74,333 dikurangi 75 dibagi simpangan bakunya 12,572 dibagi akar N-nya akar 12. 74,333 dikurangi 75 negatif 0,667 12,572 per 3,464 diperoleh negatif 0,667 dibagi 3,629 sama dengan negatif 0,184. Jadi kita hitungnya negatif 0,184. Dari tabel yang tadi sudah ditunjukkan rekan kami dengan derajat kebebasan 11 dan taraf kesalahan 1% itu diperoleh 2,718. Jadi untuk uji pihak kiri ini tabelnya negatif 2,718. Ternyata hitungnya itu ada di sebelah kanan tabel. Jadi ada di daerah penerimaan H0. Ini tadi yang tabelnya, kalau diingatkan lagi bahwa tadi jika DK-nya ini DK-nya 11, kemudian taraf kesalahannya 1%, untuk uji satu pihak lihatnya yang ini berarti 2,718. Jadi keputusan ujinya adalah H0 diterima karena tadi H0 ada di daerah penerimaan. Kesimpulannya, rata siswa lebih besar atau sama dengan 75. Berikutnya adalah contoh uji pihak kanan. Karena terlihat ada kelesuan dalam perdagangan jeruk, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa kilogram jeruk yang dapat terjual oleh pedagang pada setiap hari. Berdasarkan pengamatan sepintas terhadap perdagangan jeruk, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen. Berdasarkan hipotesis tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 20 pedagang jeruk yang dilakukan secara random. Dari 20 pedagang tersebut diberikan data sebagai berikut. Kita buat hipotesisnya. Untuk uji pihak kanan dirumuskan mu0-nya tadi lebih dari sama dengan 100 kg per hari dan HA-nya mu0 kurang dari 100 kg per hari. Dari data tersebut diperoleh rata-rata jeruk yang dapat dijual, dihitung rata-ratanya itu setelah dihitung 86,65 dan simpangan bakunya 15,83. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus T hitung yang tadi tuh rata-ratanya 86,65, mu0-nya 100, simpangan bakunya 15,83, N-nya akar 20 diperoleh T-nya negatif 3,77. Bila taraf kesalahan 5%, derajat kebebasannya 19, maka untuk uji satu pihak, harga T tabelnya tadi menggunakan tabel yang tadi itu diperoleh 1,729. Jadi 1,272 karena tadi hipotesisnya uji pihak kanan, berarti kita ambil 1,729 dan T hitungnya negatif 3,77, ada di daerah penerimaan H0 berarti. Jadi T hitungnya ada di daerah penerimaan H0. Dengan demikian H0 diterima dan HA-nya ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagang jeruk setiap hari paling banyak hanya menjual 100 kg
adalah betul. Berikutnya statistik non-parametrik. Tes parametrik membutuhkan sampel yang mendistribusi secara normal, sedangkan tes non-parametrik tidak bergantung pada asumsi parametrik seperti normalitas. Jadi bedanya parametrik dan non-parametrik. Statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel bila datanya nominal adalah tes binomial dan chi kuadrat atau chi square satu sampel. Selanjutnya, tes yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel jika datanya ordinal akan diberikan run test. Jadi dengan demikian, tes parametrik digunakan saat yang pertama, sampelnya tidak berdistribusi normal, kemudian ukuran sampelnya kecil, dan variabel diukur dalam skala nominal atau ordinal. Tes yang pertama yang digunakan adalah tes binomial. Tes binomial digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok kelas, datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil, kurang dari 25. Tes ini dikatakan sebagai tes binomial karena distribusi data dalam populasi itu berbentuk binomial. Jika dalam suatu populasi dengan jumlah N, terdapat satu kelas yang berkategori X, maka kategori yang lain adalah N-X. Probabilitas untuk memperoleh X objek dalam suatu kategori dan N-X dalam kategori lain adalah P pangkat X sama dengan NX P pangkat X dikali Q pangkat N-X, di mana P adalah proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori dan kategori lainnya adalah Q. Besarnya Q adalah 1 min P. Nah, harganya bisa dirumuskan dengan rumus yang ini. Jadi N faktorial dibagi X faktorial per N min X faktorial. Tes binomial sebenarnya dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, di mana untuk membuktikan H0 dilakukan dengan cara membandingkan nilai P dalam tabel yang didasarkan dan nilai terkecil dalam tabel itu dengan taraf kesalahan yang kita tetapkan sebagai 1% atau sebesar 1%. Misalnya jumlah sampel dalam pengamatan ada 20 dan kategori yang terkecil atau X pada sampel itu adalah 4, maka berdasarkan tabel harga P sama dengan 0,006. Jika taraf kesalahannya alfanya 0,001, maka ketentuan yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah apabila harga P lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan H alternatifnya ditolak. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil untuk keluarga. Berdasarkan 24 anggota sampel yang dipilih secara random, orang memilih mobil berbahan bakar solar. Hipotesis nol yang diajukan adalah bahwa peluang masyarakat dalam memilih dua jenis mobil, yaitu bensin dan dolar, adalah sama, yaitu 50%. Berarti hipotesis nolnya P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. Dan hipotesis alternatifnya P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan 0,5. Dalam kasus ini, jumlah sampel independen atau N-nya sama dengan 24. Karena yang memilih jenis mobil bensin ada 14 dan solar ada 40, maka frekuensi terkecilnya atau X sama dengan 10. Ini tabel untuk binomial. Nah, tadi berdasarkan tabel, jika N-nya 24, ini N-nya 24, X-nya 10, ini X-nya 10. Jadi kita lihat yang ini ya, 2,71, sedangkan ini tabel dalam 0, sekian. Berarti untuk N24 dan X-nya 10, maka koefisien binomialnya 0,271. Bila taraf kesalahan alfa ditetapkan 1%, berarti 0,01. Maka ternyata harga P yang tadi 0,271
lebih besar dari 0,01, maka H0 diterima dan H alternatifnya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah kemungkinan masyarakat memilih dua jenis mobil adalah sama, yaitu 50%. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Izinkan saya memaparkan mengenai C kuadrat. C kuadrat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara frekuensi yang diharapkan dan frekuensi yang diamati secara statistik signifikan. Di sini kita bisa lihat sendiri untuk rumus yang digunakan, di mana X kuadrat atau X pangkat 2 ini kita sebut C kuadrat. Kemudian untuk FO ini kita sebut frekuensi yang diobservasi. Untuk FH kita sebut frekuensi yang diharapkan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh untuk dua kategori. Nah, akan dilakukan pengamatan apakah siswa sekolah menengah lebih menyukai Coca-Cola atau Pepsi di antara minuman bersoda. Nah, telah dipilih 100 siswa dan meminta mereka untuk menunjukkan preferensi mereka terhadap Coca-Cola atau Pepsi. Hipotesis nolnya adalah bahwa tidak ada preferensi di antara keduanya. Demikian yang diharapkan 50 siswa untuk memilih masing-masing merek. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 60 siswa mengatakan mereka lebih suka Coca-Cola dan 40 lebih suka Pepsi. Nah, kita petakan untuk hasil observasinya dan hasil frekuensi yang diharapkan. Kita substitusi terhadap rumus, maka diperoleh hasil akhirnya itu adalah X kuadratnya sama dengan 4. Nah, kita memiliki dua kategori. Nah, sehingga DF-nya sama dengan 1. Berdasarkan tabel C kuadrat, nah ditemukan bahwa nilai kritis dari C kuadrat pada tingkat 0,05 adalah 3,84. Karena C kuadrat yang dihitung dari 4 lebih besar dari nilai kritis, maka kita akan menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa siswa SMA lebih suka Coca-Cola daripada Pepsi. Selanjutnya, untuk rantes, nah rantes ini digunakan untuk menentukan apakah serangkaian peristiwa terjadi secara acak atau hanya karena kebetulan. Nah, untuk memahami RAN, pertimbangkan urutan yang diwakili oleh dua simbol A dan B. Nah, salah satu contoh sederhana mungkin berupa beberapa lemparan koin di mana A sama dengan kepala dan B sama dengan ekor. Contoh lain mungkin apakah seekor hewan memilih untuk makan terlebih dahulu atau minum terlebih dahulu. Nah, gunakan A sama dengan makan dan B sama dengan. Contohnya, untuk sampel kecil, dalam suatu kantin di perusahaan elektronika, terdapat sekelompok karyawan wanita yang sedang makan siang. Dari sekelompok karyawan itu, ada 24 orang diambil secara random. Selanjutnya, diwawancarai, kapan akan mengambil cuti hamil? Dalam pertanyaan itu disediakan dua alternatif jawaban, yaitu akan mengambil cuti besar sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan. Wawancara akan dilakukan secara berurut. Hasil wawancara ditunjukkan pada tabel di bawah ini. A berarti mengambil cuti sebelum melahirkan dan B mengambil cuti setelah melahirkan. Dari tabel juga terlihat banyaknya RAN, itu sama dengan 15. Nah, di mana di sini sudah bisa kita lihat untuk hasil wawancaranya. Untuk HO, itu urutan pilihan dalam memilih cuti hamil karyawan bersifat random. Urutannya bergantian atau tidak mengelompok. Kemudian untuk HA, urutan pilihan dalam memilih cuti hamil karyawan bersifat tidak random atau mengelompok. Pada contoh di atas, jumlah sampel N sama dengan 24. Dan N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 12. Dimana untuk N itu sama dengan N1 ditambah N2.
Nah, berdasarkan tabel, untuk harga rata-rata kritis R atau RAN, untuk N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 12, maka harga R yang kecil sama dengan 7 dan R yang besar sama dengan 19. Jumlah RAN 15 ternyata terletak pada angka 7 sampai dengan 19, yaitu pada daerah penerimaan HO. Dengan demikian, HO diterima dan HA ditolak. Hal ini berarti 24 wanita yang diwawancarai tersebut bersifat random. Jadi, karyawan wanita dalam perusahaan elektronika itu dalam mengambil cuti bervariasi. Ada yang sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan. Peluang mengambil cuti sebelum dan sesudah melahirkan sama, yaitu 50%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.